Rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, berkahi majlis ini ya Rabb. Jadikan siapapun yang Kau hadirkan, siapapun yang menyimak, menjadi hamba-hamba yang Kau cintai ya Allah. Jadikan pertemuan ini menjadi pembuka hati yang masih tertutup, menjadi cahaya bagi hati yang gelap gulita, menjadi pelembut bagi hati yang keras membatu, menjadi jalan kesembuhan bagi hati yang berpenyakit. Bahkan Kau hidupkan hati yang mati ya Allah. Wahai yang menggenggam segala-galanya, jadikan pertemuan ini membuat kami semakin merasakan indahnya hidup bersamamu ya Allah. Indahnya hidup yakin padamu, indahnya hidup dengan pasrah padamu. Bimbing kami dengan ilmu amal yang Engkau berkahi ya Allah. Lindungi kami dari niat, dari ilmu amal yang tiada Engkau ridhoi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Apakah Allah Subhanahu wa taala menyaksikan pertemuan kita? Allah pasti tahu siapa yang menjawab dan yang tidak menjawab. Tidak penting saya tahu, tapi Allah tahu siapa yang menjawab dan yang tidak. Apakah Allah yang Maha Agung menyaksikan pertemuan ini? Tahu siapa kita yang sebenarnya? Apakah Allah tahu semua masalah yang kita hadapi? Apakah sudah diukur belum masalahnya oleh Allah? Sudah diukur? Apakah Allah tahu semua aib dan dosa kita? Tahu? Alhamdulillah. Kalau saja keyakinan itu ada pada diri kita setiap saat, bahwa Allah menyaksikan wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan Dia bersamamu dimanapun kau berada. Wallahu bima ta'maluna basyir, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Niscaya akan sulit sekali bagi kita berbuat maksiat, karena tidak ada tempat yang aman untuk bersembunyi dari Allah. Barang siapa yang yakin Allah maha mendengar, pasti sulit sekali untuk sembarang ngobrol, karena tahu setiap perkataan pasti didengar oleh Allah dan pasti akan kembali kepada dirinya. Dan barang siapa yang yakin Allah maha tahu isi hati, pasti juga akan sangat bergigih, berusaha gigih menjaga kebersihan hatinya, karena Allah Subhanahu wa taala yang zuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah melihat hati dan amal kita. Hadirin, 4 amalan inti yang membuat kita bahagia, mulia, selamat dunia akhirat. Masih ingat pelajaran yang lalu? Belum ya? Bahwa dalam hidup ini hanya 4 kejadian. 1, kita akan berbuat kebaikan. Benar? Tahu kenapa? Karena kita bukan setan. Yang kedua, kita akan melakukan kesalahan. Kenapa? Karena kita bukan malaikat. Yang ketiga, kita pasti diselimuti nikmat, karena apapun yang kita rasakan bagian nikmat dari Allah. Yang keempat, kita akan kena sedikit musibah. Itu pasti tuh. Semua itu kalau disikapi dengan tepat akan mengantarkan kepada kebahagiaan, kemuliaan, dan keselamatan. Kebaikan itu tidak jadi kebahagiaan,
kecuali dengan kunci yang ini, yaitu ikhlas. Jadi berbuat baik itu belum tentu bahagia, belum tentu mulia. Bahkan bisa jadi berbuat baik jadi jalan penderitaan dan kehinaan kalau tidak dikunci dengan apa? Ikhlas. Jadi wajib bagi kita tahu ilmu ikhlas, paham ilmu ikhlas, dan bermujahadah menjadi orang ikhlas serta istiqomah dalam keikhlasan. Bagi yang kurang tahu ikhlas, tidak paham ikhlas, ya tidak usah bercita-cita bahagia ya, karena tidak ada jalannya. Ikhlas itu apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku semata-mata karena Allah, Rabb semesta alam ini. Sederhananya apa ikhlas itu? Putus harapan dari selain Allah. Ulangi. Yang mantap. Sekali lagi. Kenapa harus putus harapan dari selain Allah? Lah, selain Allah kan la haula wala quwwata illa billah. Selain Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah ciptaan Allah yang lemah, tidak ada daya kecuali diberi kekuatan oleh Allah, yang tidak punya apa-apa, fakir kecuali dititipi oleh Allah, yang jahil tidak tahu apapun kecuali diperciki petunjuk dan ilmu dari Allah. Selain Allah ya seperti itu. Jadi betapa menderitanya kita berharap dari yang lemah, bodoh, tak punya apa-apa. Sengsara tidak? Nggak jelas jawabannya hadirin. Jadi kita ini kalau enggak ditolong oleh Allah tidak bisa memberi manfaat maupun tidak bisa menimpakan mudarat. Surat Yunus 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu wa iyuridka bi khairin fala radha li fadli yushibu bihi may yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Sekiranya Allah menimpakan kemudaratan, menyentuhkan kemudaratan, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Dia, Allah sendiri. Sedih tidak ada yang bisa membahagiakan selain Allah, galau tidak ada yang bisa menenteramkan selain Allah, sakit tidak ada yang bisa menyembuhkan selain Allah, hutang tidak ada yang bisa melunasi selain Allah, jodoh tidak ada yang bisa menentukan selain Allah. Pokoknya musibah apapun yang menimpa, enggak ada yang bisa menghilangkannya selain Allah. Wa iyuridka bi khairin, dan jika Allah memberikan kebaikan, Anda memberikan kebaikan, fala dan li fadli, tidak ada yang bisa menolak. Jodoh, jodoh. Naik pangkat, naik pangkat. Lunas hutang, lunas. Sembuh, sembuh. Pergi umroh, umroh. Haji, haji. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi tanpa bisa ditolak siapapun. Nah, makanya rekan-rekan, ilmu ikhlas ini mutlak harus kita pelajari. Udahlah, udah berulang dalam kajian kita ya. Ada orang, tidak ada orang, Allah ada tidak? Semua jawab. Ada? Orang lihat, orang tidak lihat, Allah lihat tidak? Orang tahu, orang tidak tahu, Allah tahu tidak? Apakah setiap perbuatan disaksikan oleh Allah? Apakah setiap perbuatan ada balasannya dari Allah?
Mungkinkah ada yang kelupaan Allah tidak membalas? Mungkinkah ada yang terlewat? Mungkinkah ada yang tertukar? Mungkinkah ada yang bisa menghalangi balasan dari Allah? Mungkinkah ada yang bisa menolak? Pasti ada? Pasti ada? Ya sudah kalau gitu, ngapain nunggu-nunggu dari makhluk? Ya, lakukan, lupakan. Lakukan, lakukan, lupakan. Karena tidak ada yang dilupakan Allah. Bagaimana kalau orang yang kita berbuat baik, dia tidak tahu bagaimana? Tidak apa-apa, terus saja berbuat baik. Bagaimana kalau kita berbuat baik ke seseorang dan orang itu tidak menghargai? Tidak apa-apa, dan teruslah berbuat baik. Bagaimana kalau kebaikan kita kepada orang selain tidak diakui, tidak dihargai, malah dicemooh? Buatan napa-napa, tidak apa-apa, terus saja berbuat baik. Karena kebaikan hal jazaul ihsan illal ihsan. Perlukah kita dianggap sebagai orang baik? Jawab. Perlukah kita diakui sebagai orang baik? Perlukah kita dibalas budi oleh orang sebagai orang baik? Perlukah kita dapat piagam penghargaan sebagai orang baik? Perlukah kita dapat tanda jasa sebagai orang baik? Keperluan kita cuma satu saja, diterima oleh Allah kebaikan kita. Orang mau nerima mau tidak, boten nopo-nopo, tenanaon, keun wae. Tenang saja. Bahkan kalau kebaikan kita tidak diakui orang, itu nambah mantap keikhlasannya. Kalau kebaikan kita tidak dihargai orang, makin ajeg itu latihan ikhlasnya. Bahkan kalau kebaikan kita dicemooh orang, makin bersih nanti itu dari riaknya. Yang bahaya itu justru dipuji, dihargai, dikagumi, itu yang bisa membelokkan niat amal kita. Jelas? Hei kaum lelaki, jangan lebay. Jangan ngarep-ngarep dihargai istri. Jadi lelaki sejati saja. Lakukan yang terbaik lillahi ta'ala. Walau istrimu tidak begitu menghargai, tidak apa-apa. Kalau ikhlas, Allah pasti menghargai. Akan ada saatnya oleh Allah dibalikan hati istrinya. Kalau belum mau menghargai, terus saja berbuat baik. Ada waktunya nanti Allah membalas. Siap ini? Jangan pamer gaya, pamer kebaikan, pamer jasa. Diam. Lakukan saja terus. Lakukan saja terus. Berbahagialah suami yang istrinya comel, rewel, makin mantap pahala sabarnya ya. Ada waktunya Allah mengganti akhlak. Belum selesai hadirin. Bukan mengganti istri, mengganti akhlaknya atau menambah imannya ya. Kenapa Bapak ketawanya gitu? Jangan memanfaatkan ceramah saya untuk kepentingan pribadi, Pak. Ibu-ibu, Bu, jangan centil, sing ikhlas. Makin pengen dipuji, makin pengen dihargai, makin pengen dikagumi, makin ingin dicintai, makin sering sakit hati. Kenapa sakit hati? Gak ikhlas. Orang yang ikhlas itu anteng, nikmat dalam beramal, istiqomah, ajeg. Orang yang mudah goyah, dipuji semangat, tidak dipuji tidak semangat, dicaci patah semangat, pasti nyarinya pujian tuh. Ada orang semangat, nggak ada orang nggak ada semangat, itu Tuhannya orang. Hati-hati selfie. Siapa selfie?
Itu penyakit ria bisa ada di sana. Nggak usah centil. Di sisi Allah beda nilainya. Orang yang pengen dipuji orang lebih sibuk membagus-bagus topeng. Orang yang ingin dipuji Allah sibuk membagus-bagus hati dan membagus-bagus amal. Membagus-bagus topeng besar biayanya, jadi banyak cicilan. Padahal yang muji nggak pernah bantuin cicilannya. Ingin dipuji Allah, modalnya ikhlas saja. Sudah, lakukan. Jangan suka nginget-nginget kebaikan. Allah akan naruh gelisah di hati kita karena kita tidak ikhlas. Jangan menyebut-nyebutnya, bisa menghilangkan pahalanya. Dah, sembunyikan kebaikan sebagaimana menyembunyikan aib, lebih nyaman. Cirinya diterima amal adalah diberi nikmat oleh Allah dalam keadaan beramal. Cirinya amal yang kurang baik tidak nikmat di dalam amalnya, karena pasti niatnya ingin dinilai makhluk. Dua, yang kedua apa tadi? Kalau kita bikin salah, tobat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang tadi innallaha yuhibbul muhsinin. Sudah sering dibahas. Kita punya dosa tidak nih? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Rasulullah SAW tanpa dosa 100 kali sehari. Ini yang luar biasa banyaknya berapa kali? Malah ketawa, berarti jarang. Kita tidak terancam oleh siapapun selain zalamtu nafsi. Yang mengancam hidup kita itu adalah keburukan dosa kita sendiri. Yang mencelakakan kita itu adalah dosa kita sendiri. Yang membuat kita hina itu adalah dosa kita sendiri. Makanya aneh sekali orang yang sangat sibuk memikirkan dosa orang lain sampai lupa kepada dosanya sendiri. Lah yang ditimbang nanti di akhirat, kita akan memikul apa yang kita lakukan. Benar? In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kita berbuat baik, kita yang menuainya. Kita berbuat buruk, kita yang akan merasakan getahnya. Jadi siapa yang mencelakakan diri kita? Nggak mantap jawabannya. Siapa yang mencelakakan diri kita? Siapa yang mengancam diri kita? Siapa yang membuat sengsara diri kita syariatnya? Kita celaka oleh siapa? Jadi siapa yang harus kita waspadai dalam hidup ini? Jelas? Kenapa atuh mewaspadai tetangga? Ibu, Bu, kalau ibu sengsara itu karena kejelekan kelakuan suami atau kejelekan perilaku ibu sendiri? Suami katanya mah. Tidak boleh mengeluh hadirin. Nih kalau lelaki menjawab, Pak, kalau kita menderita akibat keburukan perilaku istri atau keburukan perilaku kita sendiri? Beda ya. Mudah lelaki itu bicara ya. Contohnya begini, Pak, apakah Bapak mau punya istri jujur? Walaupun Bapak sama ibu juga. Bu, apakah ibu mau punya suami jujur? Apakah ibu siap kalau suami ibu berkata yang sejujurnya? Jadi gini nih, kita malah liar hadirin. Hadirin sekalian,
Mari kita pastikan bahwa ancaman terbesar dalam hidup kita adalah dosa kita. Benar, kita harus juga memperhatikan kesalahan orang lain sebagai ladang amal bagi kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi jangan sampai mengabaikan masalah kita yang paling utama, yaitu keburukan kita sendiri. Mana yang bahaya? Dihina atau menghina? Nah, jelas ya. Dihina orang bahaya tidak? Tidak. Rasulullah SAW dihina, difitnah, dicaci, ajak saja kemuliaan beliau sesuai dengan yang Allah berikan. Mana yang bahaya? Dicuri atau mencuri? Jelas? Jadi kalau dihina mah nggak usah sakit hati, tapi menghina itu petaka bagi kita. Ayo mulai sekarang istighfar diperbanyak. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli daiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melazimkan istighfar, Allah melapangkan dari kesempitannya, memberi jalan keluar dari kesulitannya, dan memberikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Kalau sudah galau, itu sudah indikasi itu ada yang salah pada diri kita. Segera saja istighfar. Kalau kita ditimpa masalah, jangan takut oleh masalahnya, tapi takutlah oleh dosa pengundang masalah. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Kebaikan apapun jenisnya datang dari Allah, keburukan yang menimpa datang dari keburukan kita sendiri. Jadi kalau kita ditipu orang, penipu udah pasti jahat, jelek. Tapi kenanya kita ditipu orang, itu boleh jadi ada dosa kita di sana. Makanya daripada sibuk memikirkan dosa penipu, lebih baik memikirkan dosa siapa? Berapa banyak saya sudah nipu orang, berapa banyak saya sudah merugikan orang. Itu yang bahaya. Nah, si penipu itu mengantarkan kita kepada tobat. Ini SOP-nya untuk jadi benar. Jadi kalau dompet hilang, udah pasti copet tuh ngaco. Jangan nyebut copet kurang ajar, itu mubazir. Karena kalau dia soleh nggak nyopet. Pertanyaannya, mengapa saya terpilih bagian yang dicopet? Dosa apa? Nah, begitulah. Astagfirullah, memang saya sedekah kadang cuma 1.000. Padahal WC umum udah 2.000. Kemarin WC umum saya bayar 1.000, nggak dipinjemin gayung. Astagfirullah, astagfirullah. Mau nyebrang, tiba-tiba motor lewat, kena comberan, kena baju, kena wajah, pas lagi menguap. Mana yang fokus kita sekarang? Dosa yang naik motor atau dosa kita? Yang naik motor hanya mengantarkan air itu kena ke kita. Kena baju, ya Allah, dosa apa? Saya sampai kesiram begini, astagfirullah. Kayak teman udah 2 bulan gak dipulangin. Dosa apa kok masuk ke mulut saya? Emang mulut ngeres ini hadirin, astagfirullah. Dari tadi ngomong gak keru-keruan, ngebohong. Ini mata saya perih, kenapa kena mata? Tadi di handphone lihat apa aja, astagfirullah. Jadi itu lewat, kita tobat. Allah suka enggak? Dia datang lagi, aduh Pak, saya minta maaf Pak. Tidak apa-apa deh, sudah mengantarkan saya bisa tobat. Nih uang 10.000, terimalah deh. Oh kalau gitu saya siram lagi Pak. Jangan deh.
Harusnya berterima kasih tuh sama orang yang membuat kita jadi tobat, benar? Karena dia sudah mengeliminir ancaman yang akan mencelakakan kita. Makanya kalau ada yang menghina, marah, daripada kita jengkel, langsung evaluasi diri. Datang ke kantor dimarah atasan, kamu gimana? Karyawan tidak disiplin, datang telat terus. Mau jadi apa kamu jadi kepala keluarga begini? Mikir, ini saya salah, saya datang dari pagi, si bos marah ke saya. Apa kamu kunyam-kunyam begitu? Mata kedip-kedip. Bos, bukan saya. Diam. Ini asa mirip dengan saya ngambek di rumah tadi. Pas kata istri, bu, diam. Allah tahu dia ngambek sama istrinya di rumah. Istrinya nunduk, nah gitu nunduk. Di kantor, nah gitu nunduk. Apa susahnya bagi Allah mengulangi episode dia? Allah menyaksikan dia marah-marah sama istrinya tadi. Istri nggak berani balas, digerakkan tuh di kantor atasannya yang balas ya. Tobat, astagfirullah. Apa kamu istighfar? Enggak apa, astagfirullah. Langsung WA ke istrinya, bu, maafkan saya bu. Apa-apa ujung-ujung, enggak, maafin saya aja. Ibu memaafkan saya, ya dimaafkan pak, alhamdulillah. Ya bu, maaf sikap saya tadi nggak baik waktu mau pergi. Doakan supaya saya tidak mengulanginya ya. Dimaafkan pak, dimaafkan, sama ibu juga minta maaf, alhamdulillah, astagfirullah. Tiba-tiba datang lagi atasannya, sini maafin ya, tadi saya salah alamat ya. Harusnya bukan kamu ini. Oh nggak apa-apa pak, kamu kok sabar bener. Beda urusan bang. Apapun yang terjadi harus cepat-cepat evaluasi diri, karena Allah takdirkan kejadian itu untuk kepentingan kita, dan kepentingan yang sangat bernilai adalah tobat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahirin. Begitulah hadirin. Sama nanti sholat, udah siap-siap sholat, mau ke toilet, pas balik lagi udah ditempatin orang. Jangan jengkel. Dosa apa ini? Saya nggak kebagian di saf ini. Lagi sujud ada yang kedudukin kepala kita, astagfirullah. Engkau tahu ya Allah saya sujud tidak khusyuk. Langsung kedudukan sama yang di depan dan gendut lagi ada. Allahu Akbar. Maaf ya ngedudukin. Oh enggak apa-apa, sudah saya terima. Beda. Jelas hadirin sekalian? Jadi kerjaan kita tobat. Pokoknya tiap hati enggak nyaman, udah enggak usah banyak rewel, bawanya ke tobat. Apapun, jangan sibuk memikirkan kesalahan orang lain sebelum kita cari kesalahan kita. Orang lain cuma jalan saja. Mungkin lewat suami kepahitan, mungkin lewat istri kesengsaraan, mungkin lewat orang tua, mertua, mungkin lewat anak, lewat teman, kadang lewat binatang, lewat apa saja. Kalau udah nyek ke sini, nggak enak, pahit, getir, nyesek, obatnya tobat. Jelas hadirin? Gini ya, kalau kita udah tobat, ampun, cari aja, bakal ketemu nanti. Oleh Allah nanti kan Allah lihat kita tobat, astagfirullah, dosa saya apa ya Allah. Nah, Allah tahu kita ngomong gitu. Nanti dibuka pikiran kita, astagfirullah, iya ya, oh astagfirullah, ampun ya Allah. Nah makin nyesel, makin aduh saya yang salah. Misal anak belum soleh, kenapa sih anak gak nurut-nurut amat? Kata gurunya istighfar. Kamu yang belum jadi contoh, astagfirullah ya Allah, saya memang belum jadi contoh, omongan saya belum benar, hidup saya belum tulus, astagfirullah, saya belum menjadi orang tua yang jujur, di depan anak-anak nuntut jujur, tapi di belakang tidak jujur, astagfirullah, melarang anak pacaran, padahal bapaknya pacaran, astagfirullah. Istighfar. Tiap lihat anak, anak jadi nakal karena saya bapak yang enggak benar, astagfirullah.
Allah lihat tidak seorang bapak yang tobat? Hadirin, mumpung pertanyaannya nggak rumit-rumit amat, jawab ya. Saya sebetulnya tidak begitu berharap, tapi gimana lah ya. Kalau ditanya yang gini-gini aja telat jawabannya, asa ngenyambung. Hadirin, Allah melihat tidak kita lagi nyuksek tobat? Jawaban harus ikhlas. Kalau nada gitu nggak lihat. Ya terserah aja lah mau jawab mau nggak. Allah tahu tidak ketika kita sedih gelar sajadah sambil nyender, duh ya Allah ampun saya yang salah ya Allah, saya belum jadi ayah yang baik, belum perhatian, aduh lebih sibuk buka handphone daripada ngobrol dengan anak, astagfirullah, astagfirullah. Lihat anak, istighfar. Allah tahu apa yang ada di pikiran kita. Allah juga tahu bagaimana pengakuan di hati kita. Allah juga melihat permintaan ampun kita. Terus apa yang susah bagi Allah membulak-balik hati anak? Dah kita mah nggak bisa ngebulak-balik hati siapapun, nggak bisa. Allah yang menciptakan setiap anak, Allah yang menggenggam setiap saat itu anak, Allah yang membulak-balik hati anak. Gitu. Jadi kalau punya anak belum soleh, tobat orang tuanya. Kalau istri saya belum soleh bagaimana? Tobat bapaknya. Belum jadi suami yang benar. Mungkin di kantor matanya jelalatan, sana sini larak sana ladek sini. Istri nggak tahu, teman nggak tahu, Allah tahu. Gak ada yang tersembunyi bagi Allah. Salah saya apa? Salahnya itu nggak ngaku. Kadang-kadang kita nggak melakukan kesalahan dimarahin. Yang itu nggak salah, tapi yang lain-lain salah yang nggak ketahuan. Benar? Jangan sok suci hadirin. Halo? Kenapa jadi emosi gini saya? Jadi bawaannya teh nangis, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Aduh, naik motor tuh ya, tutup helm, klek, rem, bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Dari Cibubur ke sini berapa ribu istighfar. Pas ada yang di astagfirullahaladzim misalkan. Pas di depan ada yang naik motornya kurang bagus posisinya, astagfirullahaladzim, sambil dijaga pandangan. Jadi ada yang istighfar mulut, mata aktif astagfirullah. Ini main-main. Allah tahu tuh. Dia istighfar itu harus dibarengi tobat. Tobat itu kembali, jadi ngerem. Jadi kalau kita istighfar itu harus jadi tobat, ngerem, kembali ke Allah jadinya, kembali kepada perintah Allah. Ayo apapun yang terjadi bawa ke istighfar. Setuju? Oh enak dagang, astagfirullahaladzim. Apalagi tukang dagang, harus banyak tobat. Tobat apa? Ngaku ya. Itu yang astagfirullah neng, astagfirullah neng. Belum lagi ditambah-tambah omongan, belum lagi muji-muji dagangan, belum lagi ngejatuhin tukang dagang. Repot-repot, astagfirullah. Juga yang menjelang pernikahan, yang misalkan satu akhwat ditaksir oleh 5 ikhwan, persaingan ketat, istighfar ya, jangan suka menjatuhkan kompetitornya itu. Allah tahu ya, istighfar, astagfirullah, ampun ya Allah. Neng hati-hati tas ya mah, loba hutang, dosa, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Daya ngatur jodoh mah Allah ya, nggak usah banyak strategi, mending banyak tobat. Jelas hadirin? Kenapa saudara kelihatan ceria sekalian?
Dah, tenang, Allah Maha melihat apapun yang terjadi. Yang ketiga apa? Oh, ini kalau ada yang mau umroh boleh dicoba nih. Putaran pertama, astagfirullahaladzim. Terus sambil satu putaran. Putaran kedua, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duhai Allah, wahai Tuhan kami ngaku kami zalim kepada diri kami sendiri. Sekiranya Engkau tidak mengampuni, sekiranya Engkau tidak merahmati, niscaya kami jadi orang yang rugi ya Allah. Terus satu putaran. Putaran ketiga, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tiada ilah selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau. Apapun yang Engkau lakukan, apapun yang Engkau tetapkan, apapun yang Engkau takdirkan pasti maha sempurna di sisimu ya Allah. Tidak ada yang salah, tidak ada yang jelek, tidak ada yang kurang. Inni kuntu minaz zalimin. Saya ya Allah manusia yang zalim. Itu Nabi Yunus tuh, 3 kegelapan. Gelapnya malam, dimasukkan ke dalam gelapnya laut, dimakan ikan, gelapnya perut ikan. Enggak ada suudon ke Allah tuh. Maha suci Engkau, ini pasti yang terbaik darimu ya Allah. Saya yang zalim. Enggak nyalahin siapa-siapa. Itu tobat tuh. Orang tobat mah enggak nafsu nyalahin orang tuh Pak. Dah pasti kepahitan ini diundang. Lihat Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nyalahin setan? Enggak. Padahal ditipu setan. Nyalahin Hawa? Enggak. Nah, jangan suka mencari kambing hitam, because the super black kambing, maksudnya kambing paling hitam adalah we are the super black kambing. Ya, istighfar nggak tahu bahasa Inggris ngomong lagi, astagfirullahaladzim. Putaran keberapa? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu juga istighfar untuk kita, untuk orang tua. Putaran kelima, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Doa bagi mukminin, mukminat, muslimin, muslimat. Putaran ke-6, Sayyidul Istighfar. Hafal? Harus hafal. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata' a'udzu bika min syarri ma sana' abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Luar biasa. Wahai Allah, anta Rabbi, wahai Tuhanku, khalaqtani, Engkaulah yang menciptakan diriku. Wa ana abduka, dan saya adalah hambamu ya Allah. Saya menetapi perjanjian kepadamu semampuku. Hamba berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan-keburukanku. Hamba mengakui semua nikmat yang Kau berikan padaku. Hamba mengaku dosa-dosa yang dilakukan. Maka ampunilah hamba ya Allah, karena tiada yang biasa mengampuni selain hanya Engkau. Kalau dibaca pagi, meninggal sore. Kalau dibaca yakin, masuk surga itu. Demikian sabda Rasulullah ya.
Dah, yang terakhir silahkan doa masing-masing nanti di sana. Kapan kita akan umroh sama-sama tuh? Kapan? Secepatnya. Amin. Ini Allah lagi mendengarkan kita. Jangan ragu-ragu ya. Masalah umroh itu bukan masalah ongkos, tapi masalah tiket. Apa? Masalah diundang enggak oleh Allah. Ini Darut Tauhid kemarin 100 hadiah umroh gratis ya. Waktu ulang tahun Darut Tauhid 12-12 100 tuh Pak. Alhamdulillah. Yang difabel yang penyandang disabilitas 45 yang dapat, yang tidak dengar, yang tidak lihat 45. Kalau Allah mau ngundang, ada tuh yang dapat 3 kupon kedempet, anaknya tidak dengar, ibu bapaknya ikut dapat 3 tuh, ngambil 1 nempel. Maunya Allah begitu. Kita undi saja sekarang gitu ini. Alhamdulillah. Sesudah istighfar, amalan ketiga adalah syukur. Jadi setiap nikmat itu belum jadi kebaikan kecuali dengan syukur. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh ajaib, menakjubkan orang yang beriman. Sesungguhnya inna amrahu kullahu khair. Urusannya semuanya itu baik. Dan tidak ada yang demikian kecuali orang yang beriman. Jadi kalau kita punya iman mah semua urusan itu baik kalau disikapi dengan tepat. Kalau diberikan karunia, syakara, syukur. Syukur itu fakana khairullah, baik. Jadi seperti air, ini belum jadi kebaikan kecuali dengan syukur. Misalkan dilihat, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Misal ya, lihat air, mata ke air, hati ke Allah. Duh ya Allah, 55 tahun saya hidup, tidak sehari pun Engkau lupa ngasih minum ke saya. Bening, sejuk, pH-nya 7, bebas bakteri. Saya tidak punya mikroskop ya Allah, tapi Engkau ilangin ini bakteri yang jahatnya. Saya tidak punya pengukur pH, diatur jauh-jauh. Saya tidak tahu sumurnya, mata airnya. Datang sendiri ya Allah olehmu. Tiap hari nggak pernah lupa Allah ngasih begini, benar? Makanya dilihat sunahnya, minum, alhamdulillah segar, masuk ke sini, nggak masuk ke paru-paru saya, beres. Makin banyak ingat ke Allah dengan minum, makin syukur. Kalau perkara minum banyak, kucing minum, monyet minum. Kalau sampai nggak ingat ke Allah sama sekali, terus apa bedanya dengan monyet? Monyet boleh jadi bertasbih terus sambil minum, kita enggak, ya. Jelas? Seperti punya dompet, uang, itu kan milik Allah. Baru jadi kebaikan uang itu kalau dipakai makan yang halal, berkah, pakaian, dan dinafkahkan di jalan Allah. Jadi maaf-maaf saja, orang menderita itu bukan karena kurang karunia, orang menderita karena kurang. Ulangi, orang menderita karena ingat ilmu jerawat. Jerawat di wajah, banyakan jerawatnya, banyakan yang tidak berjerawatnya. Jadi kalau punya jerawat harus sabar atau syukur? Jawab hadirin. Alhamdulillah. Jangan sampai hilang kenikmatan gara-gara jerawat. Aduh, jerawat saya gimana? Mata normal, alis, telinga, kepala, pundak, lutut, kaki, jantung, rempelo, semua alhamdulillah. Ini nikmat. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bangun tidur, alhamdulillah masih hidup, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusun. Alhamdulillah bisa nafas segar, oksigen masuk, tidak terputus, tidak terkontaminasi, dengan karbon dioksida ya. Tiba-tiba
Bawa apa nih? Buat kucing. Alhamdulillah masih membedakan asem-asem ya dengan asin-asin. Oh, nikmat hadirin. Masuk ke toilet ada air, alhamdulillah, toiletnya dekat. Gimana kalau toiletnya 200 meter? Alhamdulillah pintunya ada slotnya. Gimana nggak ada slotnya? Harus ditahan pakai kaki sebelah. Alhamdulillah. Oh, itu teh nikmat dari Allah. Lihat toiletnya ada lubangnya. Ada lubangnya. Coba nggak ada lubangnya. Oh, menderita kita di sana, Pak. Itu gayung juga kebahagiaan loh, Pak. Pernah suatu saat di sebuah pesantren ada yang teriak-teriak. Kenapa itu? Nggak ada gayung, Pak. Berdiri nggak bisa, keluar nggak bisa. Itu zolim tuh yang punya toiletnya ya. Alhamdulillah ada gayung. Lihat sikat gigi. Oh, alhamdulillah bisa sikat gigi, ada odolnya. Segar gitu. Alhamdulillah. Pas ngaca, ye kamu masih ada. Alhamdulillah. Jangan keras-keras ya. Lihat tempat tidur, alhamdulillah empuk. Saya masih punya selimut, masih ada atap. Alhamdulillah telinga bisa dengar suara azan. Ayyanas salat. Alhamdulillah ada azan. Saya masih bisa ke masjid. Pas ngelangkah, alhamdulillah kaki saya masih normal. Kalau mau syukur aja itu, udah gak tahu dari bangun tidur aja udah tenggelam tuh dalam nikmat. Jadi mau ngapain mengeluh ya? Ada yang bangun tidur teh, ini tulang nih asa remuk begini nih, leher kaku gini pasti ya kolesterol ya hancur nih. Dan ini belah-belah gini kayak remuk aja kepala nih. Coba kalau diijabah hadirin. Janganlah ya. Nikmat, nikmat, nikmat. Telinga mendengar, mata melihat, masih berambut, masih kedipnya normal, kecepatan standar, ya kan? Gimana kalau kecepatan? Kan kurang enak atau lambat. Masya Allah. Atau giliran, oh lebih repot lagi. Itu teh nikmat hadirin. Benar enggak? Benarkah? Kita mah kebanyakan capek mikirin yang enggak ada, bukan nyukurin yang ada. Kita sering kecewa dengan yang tidak cocok, tapi jarang mensyukuri yang udah cocok melimpah ruah. Betul? Siap nih mau alhamdulillah terus-terusan? Sehat? Alhamdulillah. Sakit? Alhamdulillah. Banyak nikmat dari Allah yang datang lewat sakit. Dipuji? Alhamdulillah. Dicaci? Yang benar, alhamdulillah. Bukan kita yang nyaci, dicaci. Alhamdulillah, berarti penghinaan orang ke kita lebih sederhana dibanding keburukan kita yang asli, ya kan? Tuh si banyak omong. Alhamdulillah saya disebut si banyak omong, berarti dia nggak tahu saya banyak cicilan, banyak hutang. Dah, alhamdulillah ala kulli hal, dalam segala keadaan. Jangan ngarep-ngarep banyak kebaikan kalau tidak bisa syukur. Percayalah hadirin, nikmat itu jauh lebih terjamin ditambah karena syukur daripada karena ingin. Banyak keinginan jangan sampai menghilangkan rasa syukur. Terus saja syukur, syukur, syukur. Karena di balik kepahitan juga banyak tersimpan karunia Allah. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu padahal baik menurut Allah bagimu. Al-Baqarah 216. Jangan ragu-ragu ya, Al-Baqarah 216 boleh nanti diingat-ingat. Mungkin kita tidak suka padahal di sanalah letaknya kebaikan yang Allah berikan yang lebih banyak dibanding dengan yang Allah suka. Bagaimana? Menjelang menikah batal bagaimana? Bagaimana? Alhamdulillah. Siapa tahu Allah akan memberi yang lebih tepat ya. Jengkel juga ada pasti batal. Lebih baik batal sebelum menikah daripada batal sesudah menikah. Bayangkan sehari sesudah menikah dibatalkan, kan tekor ya. Nah, yang keempat apa sekarang? Sabar. Sabar itu apa? Sabar itu menahan. Dalam ilmu memanah, dengar ya, innallaha ma'as sabirin. Sabar itu seperti ini ya, di dalam
memanah, tahan sampai gimana ini? Sampai yakin udah pas di hati. Sabar itu adalah nahannya itu. Sampai bulat nih, kena sasaran itu. Sasaran kita apa? Mardotillah. Allah ridho nih. Nah, orang yang sabar itu orang yang bisa nahan sampai dia putuskan, ini Allah suka, putuskan. Kalau Allah enggak suka, jangan. Seperti tahan, mertua, jangan ya. Jelas hadirin? Nah, latihan ini seperti, dan indikasinya adalah kalau kita lagi nggak beres, Allah tuh ngasih gelisah di hati. Jadi kalau nggak nyaman, jengkel ya, ada yang nulis misalkan WA atau SMS, nih nggak cok, nulis. Nah, hati-hati nih, kalau udah nulis langsung dibalas, padahal di sini lagi nggak enak, hampir dapat dipastikan tulisan kita tuh nggak akan enak dibaca. Jadi bagaimana? Astagfirullah, tenang. Kalau masih pengen nulis, tulis, tapi jangan di-send ya. Tulis, lalu baca lagi, delete. Enak. Harus nulis itu kalau udah tenang. Dunia baik-baik saja hadirin. Ya Bu, Ibu, jangan kalau jengkel jangan ngomong. Lihat anak jengkelin, tahan. Astagfirullahaladzim. Jangan tiap mau ngomong langsung ngomong. Jangan tiap ingin komentar langsung komentar. Jangan tiap ingin nanya langsung nanya. Jangan tiap ingin celetak-celetuk langsung celetak-celetuk. Tahan. Kata kuncinya apa? Sekali lagi. Yang mantap. Itu. Kita dapat pelajaran kemarin kan, hebohnya di Indonesia gara-gara kurang bisa nahan lisan. Tiap mau marah, mau ngomong, mau celetak-celetuk, hancur hidup ini. Kalau orang tidak bisa menahan diri. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah dekat dengan orang yang bisa menahan, mengendalikan diri. Sepakat? Nah, sabar itu ada di 3 tempat. Sabar dalam keadaan taat, sabar menjauhi maksiat, dan sabar menghadapi musibah. Naik angkot, di depan ada orang yang menarik. Bagaimana, sabar jangan? Saya sabar dari tadi, saya tatap terus. Berarti sabar dalam kemaksiatan. Ini godaan, duduk di depan dengan pakaian, astagfirullah, tenang ya Allah, astagfirullah ya Allah, ini ujian berat keimanan, kuatkan diri saya ya Allah. Nah, menghindarnya mata itu kesabaran. Punya uang, pengen beli ini, pengen beli itu, uang lagi banyak, sabar tahan. Perlukah saya membeli Airlogi seharga 300 juta? Padahal kecepatannya sama dengan yang 300.000. Iya kan? Apa yang mahal lebih gesit? Tahan. Perlukah saya, apa niatnya? Ini ria tidak, ini jadi sombong. Tahan. Nah, kemampuan menahan itu arahkan kepada yang Allah suka. Allah suka yang mana? Misalkan akhwat punya sepatu yang 20 cm dengan sepatu yang hanya 2 cm. Ini apa maksudnya saya pakai jengke seperti ini? Sampai condong ke depan, jari jadi jempol semua. Apa maksudnya? Astagfirullah. Tahan. Tidak, saya putuskan untuk beli yang ini. Nah, begitulah hadirin. Di dalam belanja juga harus sabar. Punya uang harus sabar, tidak punya uang apalagi ya. Mau gimana lagi, atau sabar kepaksa. Begitu pula, pokoknya kalau sudah ada keinginan, makin ingin, tahan. Ulangi. Karena makin ingin, makin nggak beres otak kita. Makin ngegampangin urusan.
Apalagi kalau ibu-ibu lihat demo masak ya, ini peralatan masak canggih, sekali dimasukin tomat jadi daging. Wah. Ini bisa macam-macam, dan hari ini spesial diskon setengah harga. Udah itu ditambah lagi dengan hadiah ini. Udah. Hati-hati, hati-hati ya. Bapak beli sekarang juga. Berapa lama bertahan itu food processor? Paling bertahan seminggu udah nggak ada lagi yang diproses ya. Lama-lama dibersihkan, dibungkus, disimpan di atas lemari, enek 12 bulan cicilannya. Bu, ibu, jangan sampai keinginan masuk ke sholat ya. Allahu Akbar. Itu tas keren banget ya. Nggak nyangka ada tas sebagus Allahu Akbar. Tapi itu harganya ya Allah. Tapi lagi gimana bisa dicicil kan? Sami Allah. Tapi masalah uang mukanya dari mana? Allahu Akbar. Nggak gini, yang ada aja dijual setengah harga. Allahu Akbar. Tambah dari suami kan? Allahu Akbar. Assalamualaikum teh sukses sholatnya. Itu pasti lagi pengen tuh Pak. Makanya kalau sudah ingin sekali tahan. Bisa kok oleh Allah nanti ditolong untuk lebih jernih lagi. Setuju hadirin? Kalau udah jengkel bagaimana? Jangan nulis, jangan ngomong, jangan mengambil keputusan kalau ini sedang jengkel, sakit hati, cemburu, marah. Tahan, ingat baik-baik. Jangan melakukan penampakan. Karena kalau lagi jengkel keluar, ini layout wajah kita tuh horor. Diam aja di kamar. Gelar saja astagfirullah ya Allah. Ibu, tunggu nak. Dari nadanya udah enek ini ya. Jangan, mas maaf saya nggak keluar dulu, nggak nemenin makan. Punten mas, punten. Daripada nemenin makan, itu bisa ketelan itu kepala ikan oleh suami. Ini serius Pak. Saya juga kalau lagi rada jengkel, nggak enak hati, nggak mau masuk ke rumah dulu. Punten minta izin ke musola dulu, ke masjid dulu. Masuk ke masjid, sholat kalau bisa sholat, atau istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Jangan sampai ke rumah hati lagi jengkel. Ini wajah nggak akan enak, ngomong nggak akan enak, nulis nggak akan enak. Tahan aja sebentar. Dunia baik-baik aja kok kalau kita bisa nahan. Justru nggak bisa nahan diri, itu yang bikin nggak nyaman. Kalau kita udah nggak nyaman, orang lain itu nggak akan nyaman dekat dengan kita. Jelas? Rasulullah SAW tuh ahli sabar, indah akhlaknya. Beliau nyaman dengan dirinya, dan orang-orang pun nyaman berada di sekitar beliau. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Sabar itu pada pukulan pertama. Alladzina idza asabathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ingat yang 5 pelajaran lalu? Ketika ditimpa sesuatu, ini pasti terjadi dengan izin Allah. 2, ini pasti baik kalau disikapi dengan benar. Ini pasti kebaikan dari Allah yang maha baik. Jadi jangan seudon, walaupun pahit ini pasti baik. Yang ketiga, ini pasti sudah diukur oleh Allah. Allah maha adil. Tidak mungkin ini di luar dosis saya. Ini sepahit apapun udah bagian yang harus saya hadapi. 4, kalau ini pahit, ini pasti diundang oleh dosa saya. Saya harus tobat, saya harus tobat. Itu caranya sabar. Yang 5, cuma Allah satu-satunya yang bisa menolong. Saya tidak boleh ngarap-ngarap pertolongan dari siapapun selain hanya Allah, hanya Allah. Jadi itu sabar. Izin Allah pasti baik, sudah diukur. Kalau pahit karena dosa, kembalikan ke Allah. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah. Satu apa kuncinya kalau kebaikan? Ikhlas. 2, kalau salah segera taubat. Nikmat syukur, musibah sabar. Pelajari ya, cari kitabnya.
Cari di YouTube para ulama yang soleh, yang paham ilmunya. Karena ceramah ini derajatnya hanya sampai tahu. Ini ceramah paling dangkal, karena hanya membuat orang tahu ikhlas, syukur, tobat, sabar. Harus naik ke tingkat paham. Dan ini harus baca buku, dengar lebih lengkap dari kitab, dari YouTube, dari ulama. Seperti apa sih syukur, ikhlas, sabar, itu paham. Kalau sudah itu riadoh, latihan tiap hari. Latihan ikhlas, latihan tobat, latihan syukur, latihan sabar. Dilatih dan Allah melihat yang mujahadah. Nah, nanti baru dikasih hadiah oleh Allah, namanya istiqomah. Itulah nanti lezatnya itu. Terima kasih sahabatku sekalian. Ini teh mau ditayangkan nanti. Dah nggak usah lihat kamera, belum tentu ke film. Dan ke film juga mungkin dipotong pas lagi saudaranya. Baik rekan-rekan, berapa menit lagi azan? Hah? Setengah jam. Baik, kita akan tukar pikiran. Hadirin, ada yang akan bertanya? Gak usah dipaksakan kalau tidak ada ya hadirin. Kita tidak boleh mempersulit siapapun. Satu itu ada, Bapak bertanya silakan. Ibu-ibu satu ada? Ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya untuk ikhlas? Dan yang kedua, bagaimana caranya tentang sholat kita supaya khusyuk? Karena kita sholat kadang-kadang memikirkan yang macam-macam. Jadi bagaimana sholat kita untuk khusyuk walaupun kita tidak dituntut untuk khusyuk? Jadi itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Untuk ikhlas, coba dibeli bukunya ya. Cari buku tentang bagaimana ikhlas yang ditulis oleh para ulama. Dan untuk sholat khusyuk dicari bukunya ya. Sana. Dari tadi saya ngejelasin ikhlas mas, nggak tamat-tamat. Ya seperti yang tadilah ikhlas tuh ya, kurang lebih. Sarannya lihat kitab. Biasanya buku yang bertenaga itu ditulis oleh ulama besar yang sudah mengamalkannya lebih. Nah tentang khusyuk begini ya, khusyuk itu bukan hal yang susah. Kita sering khusyuk, mau pinjam uang khusyuk, betul? Cobalah Pak, duh saya tuh dalam kesulitan khusyuk. Saya sering menemukan orang-orang khusyuk yang mau pinjam uang, yang minta tolong. Kita juga khusyuk kalau ketakutan. Hah, nontak. Khusyuk, takut ada yang ganggu. Saya lihat di pengadilan juga khusyuk ketika mau mendengar keputusan hakim. Jadi orang itu khusyuk ketika bulat berharap kepada sesuatu atau takut ke sesuatu. Jadi kehusyuan sholat itu tergantung yakin tidak hanya Allah yang nolong. Kalau yakin hanya Allah yang nolong, pasti sholat itu benar-benar ngadu ke Allah, minta ke Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Makanya udah ditahan, lepaskannya waktu sholat Pak. Sedih, siapa yang bisa ngilangin kesedihan selain Allah? Ambil wudhu, sedihnya nggak diekspresikan, nggak lebay, ya nggak. Saya kuat, itu berarti lemah. Ya orang kuat nggak ngomong gitu. Jangan ditampakkan, karena kesabaran itu salah satu cirinya adalah tidak menampakkan penderitaan. Salah satu ciri, kan ada 3 ciri sabar tuh. Sebelumnya dia selalu menjadi orang yang berani mengambil sikap. Orang sabar tuh berani ngambil sikap. Yang kedua, dia tidak menampakkan kesusahan, tidak menampakkan penderitaan. Itu orang sabar. Yang ketiga adalah dia selalu bersemangat, optimis untuk ngadepin hidup karena yakinnya kepada pertolongan Allah. Nah, itu pasangan sabar itu adalah sholat. Sholat itu sing yakin hanya Allah yang menenangkan, hanya Allah yang memberi, hanya Allah yang menyehatkan, hanya Allah yang menentukan. Enggak ada lagi selain hanya Allah. Makanya mintanya diantaranya lewat sholat. Terima kasih. Ya. Ceritanya? Ya Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin sholat lebih afdol dilakukan berjamaah di masjid. Tapi mana lebih afdol, lebih baik lagi jika saya ingin jadi imam dengan istri saya, atau tetap berangkat ke masjid, sholat berjamaah di masjid? Terima kasih ya. Lebih afdol sholat berjamaah di masjid bagi lelaki, Pak. Ajak aja istrinya juga ke masjid ya. Kalau ada anak kecil di rumah, bawa ke masjid, Pak, supaya dari kecil terbiasa ke masjid. terima kasih ya. Sudah, Pak? Alhamdulillah. Mending di rumah Allah daripada di rumahmu ya. Setiap langkah menggugurkan dosa, langkah yang lain mengangkat derajat. Makin jauh dari masjid makin bagus. Di Jepang, Pak, ada satu masjid mualaf Jepang ini, tiap subuh dan isya bawa mobil sendiri nyetir menjemput orang-orang ke masjid. Bertahun-tahun, Pak, dari semenjak masuk Islam, mobilnya hanya muat 7 orang. Di sana tuh, ya Allah, istiqomah sekali. Tiap putaran ban itu akan mengangkat derajat dan menggugurkan dosa. Ya, ajak istri ke masjid, anak ke masjid, aman di sana. Begitu sholat isya jamaah, separuh malam dianggap sholat terus-menerus. Sholat subuh berjamaah, pahalanya sepanjang malam dianggap sholat terus-menerus. Ayo subuh ajak ke masjid ya Mas ya. Kalau lelaki tidak mau ke masjid, berarti dia lelaki solehah. Harus pakai mukena nanti ya. Lelaki ke masjid. Enggak jantan lelaki sholat di rumah tuh ya. Sholat sunnah di rumah boleh, sholat fardu masjid. Akhwat, salah satu syarat menerima calon suami adalah dia suka ke masjid enggak? Karena masjid itu charger. Lelaki yang sering ke masjid baterainya full terus, imannya mantap. Lelaki yang jarang ke masjid low bat atau mungkin hang ya. Rumah Allah charger kita. Ya, terakhir ibu-ibu, mohon maaf nanti Februari saya berangkat umroh tapi tetap datang ke pengajian ini. Kalau ada yang mau ikutan silakan ya. Ada yang gratis memang, tapi ketemuannya di depan Masjidil Haram ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya mau bertanya. Pertanyaannya, tobat yang seperti apa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tobat yang diterima adalah taubat nasuha. Tobat yang betul-betul menyapu dosa besar, sedang, kecil, semuanya disabet ya. Makanya orang yang ahli tobat, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ada beberapa cirinya. Satu, orang yang tobatnya bagus tuh biasanya kelihatan dari bicaranya. Semakin sedikit bicara yang tidak manfaat, terpelihara kata-katanya. Dua, ciri lainnya adalah tidak ada dengki kepada orang beriman. Jadi seneng aja lihat orang dapat karunia tuh. Yang ketiga, ciri lainnya adalah pergaulannya semakin selektif. Tidak mau sembarang bergaul yang bisa membuat hatinya jadi kotor lagi. Dan yang keempat, tidak pernah berhenti tobatnya, Bu. Jadi orang tobat itu makin bisa melihat dosa yang banyak. Misalkan mau nyumbang, Pak, saya boleh pinjam uang 10.000 aja, saya buat parkir. Aduh maaf ya, saya ini lagi nggak ada uang kecil. Lewat aja, astagfirullah. Kenapa saya nggak tolong dia? Padahal dia datang ke sini benar-benar perlu pertolongan, Allah yang menggerakkan. Kenapa saya nggak nolak? Itu aja istighfar. Jadi bukan hanya di dosa, kesempatan beramal tidak diamalkan juga tobat. Atau ya Allah, saya dari tadi setengah jam sama sekali nggak menyebut namamu, nggak mengingatmu, astagfirullah, lupa ke Allah aja, istighfar. Itu jadi saking banyaknya medan istighfar. Atau ada semut lagi nyuci piring, semut kelindes,
tobat mas, astagfirullah, itu juga tobat. Karena siapa tahu semut itu akan menikah. Kemudian siapa tahu, kita kan nggak tahu rencana pernikahan semut atau putra mahkota. Nanti kan kerennya ngarang lah, pokoknya gitu aja ya. Oh iya benar, ladang amal yang lupa atau lambat kita penuhi itu harus istighfar. Atau lupa istighfar, itu juga harus istighfar. Allah, saya belum istighfar, astagfirullah, mengistighfari lupa istighfar. Atau istighfar atas istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, saya teh istighfar tapi nggak istighfar. Ini teh beneran hadirin. Para ahli istighfar mah tahu persis bahwa ancaman bagi dirinya itu adalah dosanya. Gitu Bu. Mudah-mudahan nanti suatu saat kita bahas bagaimana tobat yang dalam gitu di hati kita ya. Hadirin sekalian, pengumuman bagi teman-teman yang Bandung dan sekitarnya, tanggal 15 minggu depan sholat seperti ini di Pusdai ya. Kita akan sholat subuh jamaah. Sekarang kita budayakan sholat subuh berjamaah sudah seperti sholat Jumat harusnya. Di Bandung, besok di Pulau Seribu. Ini kalau saudara mau ikutan sana, pertama harus pintar nyebrang lautan, dan yang kedua saudara harus cari di pulau mana saya berada. Itu agak rumit itu hadirin. Sebab Pulau Seribu ya. Insya Allah di Pulau Pramuka, tempat awalnya silsilah 4, 11 dan 12 itu. Hadirin sekalian, menyikapi pilkadal yang akan datang. Kapan sih pilkadal Jakarta tuh? 15 Februari. Tenang, tidak boleh emosional. Ingat, yang menentukan takdir itu adalah Allah. Siapapun yang jadi gubernur pasti itu ketetapan Allah dan bukan wilayah kita. Wilayah kita itu adalah meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar, memperbanyak doa dan tawakal. Nah, di antara ikhtiar ya, karena orang yang non-Islam kurang paham tentang Islam, benar? Kalau seseorang Tuhannya bukan Allah, pasti sulit memuliakan Allah, betul? Kalau kitab keyakinannya bukan Al-Quran, mungkin juga sulit untuk memahami bagaimana kita memuliakan Al-Quran. Kalau nabinya bukan Nabi Muhammad, mungkin juga keteladanannya bukan ditiru dari Nabi Muhammad. Jadi tidak usah heran kalau pemimpinnya tidak seakidah, mungkin loyalitasnya untuk kemuliaan Islam juga beda dengan yang seakidah. Tapi bagaimana lebih baik mana pemimpin non-Islam yang jujur tapi gimana teh perumpamannya? Atau yang Islam korupsi? Ini mah tidak cocok pertanyaannya, karena beda coupling. Non-Islam yang jujur, Islam yang korupsi, itu beda wilayah ya. Kalau agama itu akidah, kalau perilaku itu akhlak. Jadi tidak bisa dicampur. Harusnya mana yang lebih baik, non-Islam jujur atau Islam jujur? Nah gitu, itu baru cocok perbandingannya agama. Tapi kalau diselising-seling gitu mah, itu mah menyesatkan. Tidak benar. Tidak benar perumpamaan seperti gitu. Misalkan maaf ya, tai kucing kan bau ya. Ada tahu enak, mana yang bagus? Mending tahu yang enak atau tai kucing yang bau? Asa aneh saya perumpamaannya. Sudahlah. Jadi, dan kepada yang misalkan yang non-Islam mau kita harus memilih yang seagama, enggak apa-apa, itu kita tidak usah sakit hati ya. Misalkan di gereja kita harus pilih yang Kristen, itu normal sekali. Dan itu bukan pelecehan, itu normal, sangat normal. Dan kita hargai kalau ada pendeta setiap yang beragama Nasrani misal ya, harus memilih pemimpin. Oh, enggak apa-apa, itu normal ya. Sangat wajar orang Nasrani ingin pemimpin Nasrani yang baik, orang Hindu ingin pemimpin, itu sangat wajar. Dan
kita nggak ada masalah bagi kita, benar? Dan sama halnya kalau umat Islam menginginkan pemimpin yang itu juga wajar. Jadi tenan-tenan tinggal blos aja cari yang soleh, ya. Saya mah bukan orang politik, nggak akan ikutan. Udah barusan, ya. Begitulah hadirin, ya. Terima kasih sahabatku, kita akan berzikir sejenak dan bermunajat. Silakan saudara bersedekah, insya Allah mudah-mudahan menambah mustajabnya doa kita, ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ya Allah. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaqa wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, Allah subhanahu wa ta'ala menyaksikan pertemuan ini. Allah pun maha tahu semua dosa, maksiat, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi, yang diam-diam kita lakukan.
Allah tahu semua maksiat mata, pikiran, mulut, hati, tubuh. Tidak ada yang luput. Alhamdulillah Allah masih menutup-nutupi aib, dosa, sehingga orang-orang tidak tahu kebusukan kita yang sesungguhnya. Bahkan orang yang paling dekat dengan kita pun tidak tahu siapa diri kita yang sesungguhnya. Hanya Allah yang menutupi. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kita taubat, dikumpulkan di rumahnya seperti ini. Allah yang memberi ilmu, Allah pula yang akan mengampuni. Majelis ilmu, majelis zikir adalah tempat Allah mengampuni hamba-hambanya. Marilah sejenak kita tundukkan hati sing jujur, minta ampunan kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Istighfar hadirin. Astaghfirullahaladzim. Sambil buka lembaran-lembaran kelam, lembaran-lembaran kotor, lembaran-lembaran hitam yang pernah dilalui. Allah tahu semuanya. Astaghfirullahaladzim. Istighfar hadirin yang hidupnya kotor. Istighfar yang selama ini melupakan Allah, mendustakan Allah, yang punya Tuhan yang lain selain Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Istighfar yang hidupnya penuh kemunafikan, yang penuh kebohongan, yang sibuk hanya membagus-bagus topeng, yang luar dan dalamnya beda. Istighfar yang hanya sibuk ingin dipuji orang. Istighfar yang tidak amanah, yang tidak menepati janji. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Istighfar yang sering durhaka kepada orang tua, yang air susu dibalas air tuba, yang jarang menyapa ibu bapak, yang tidak pernah punya waktu kepada orang tuanya. Istighfar yang pernah menyakiti ibu bapaknya, yang kata-katanya mengiris hati, yang perilakunya meremukan perasaannya. Astaghfirullahaladzim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Astaghfirullahaladzim. Istighfar yang pernah mendekati zina, yang matanya kotor, penuh maksiat. Istighfar yang pikirannya kotor. Istighfar yang tubuhnya kotor. Hadirin, astagfirullah. Yang pernah melakukan perbuatan nista. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, Wahai yang maha mendengar, Wahai yang maha menatap,
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas sholihin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa taubatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab doa. Engkau maha dekat ya Allah. Engkau tahu semua harapan kami. Hanya Engkau yang menggenggam segala-galanya. Engkau janji mengabulkan hamba-hambamu yang bermunajat. Taqabbal minna ya karim innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah. Hadirin silakan doalah masing-masing. Amin ya Allah. Allah pasti mendengar setiap doa hadirin. Allah malu jikalau hamba menengadahkan tangan dan dikecewakan. Doa hadirin. Doalah hadirin. Doa bisa jadi jalan berubahnya takdir. Kabulkan doa kami ya Allah. Doalah hadirin. Doakan orang tua, guru-guru kita. Ya Allah, kabulkan doa kami ya Karim. Berikan kesembuhan yang sedang sakit ya Allah. Ya Syafi wa anta syafira syifan illa syifa'uk syifaan la yuqadiru saqama birahmatika ya arhamar rahimin. Berikan ketenangan bagi yang selalu resah gelisah ya Allah. Berikan pendamping terbaik yang merindukannya ya Karim. Nikahkan dalam pernikahan berkah. Karuniakan rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh solehah, hafiz. Ya Allah, cukupi ya dengan rezeki yang halal barokah. Jauhkan dari yang haram dan subhat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Lindungi saudara kami yang teraniaya di penjuru bumi manapun ya Allah. Jangan biarkan kezaliman merajalela ya Karim. Ya Allah, karuniakan kepada kami para pemimpin yang beriman, para pemimpin yang bertakwa kepadamu ya Allah. Para pemimpin yang dapat menuntun kami untuk selalu dekat denganmu. Kami berlindung kepadamu dari para pemimpin yang lupa padamu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Undang ke Baitullah jamaah ini ya Allah. Allahumma ja'alna hajjan mabrur wa sa'yan mashkur wa danban maghfur wa tijaratan lan tabur wa amalan salihan maqbul. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada seseorang yang sedang koma sekarang. Mudah-mudahan dengan kita iringi doa Pak Hadi ini diberikan kesembuhan oleh Allah. Amin. Al-Fatihah. Terima kasih hadirin. Mohon maaf, mudah-mudahan ada takdir kita jumpa lagi bulan Februari ya. Maafkan. Assalamualaikum. Terima kasih kepada seluruh pengelola Istiqlal dan seluruh tim yang berkhidmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian kita kali ini. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsir atas kehadiran.